1 September 1939, Jerman melancarkan invasinya ke Polandia. Hal itulah yang memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, negara-negara di dunia membentuk aliansi-aliansi negara yang terbagi atas dua kubu. Yang pertama, kubu poros dan kubu sekutu. Perang yang mencatat jumlah korban terbanyak sepanjang masa ini berakhir di tahun 1945 dengan kemenangan dari kubu sekutu. Perang Dunia Kedua inilah yang akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya PBB. Pada tahun 1941, Winston Churchill bertemu dengan Franklin D. Roosevelt yang menghasilkan Piagam Atlantik. Piagam tersebut berisikan sebuah ide mengenai sistem keamanan yang bersifat lebih meluas dan permanen. Di tahun berikutnya, negara-negara di dunia kemudian melakukan sebuah bentuk persetujuan atas ide yang terkandung dalam Piagam Atlantik tersebut. Persetujuan tersebut terkandung di dalam The Declaration by United Nations. Deklarasi ini pun menjadi penggunaan untuk pertama kalinya nama United Nations. Namun PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atau 4 bulan setelah berakhirnya Konferensi San Francisco. Salah satu dasar awal pembentukan PBB ialah karena telah berakhirnya Perang Dunia Kedua yang justru membuat kondisi negara-negara di dunia memasuki masa-masa kritis dari segi ekonomi, keamanan, dan lain-lain. Itulah yang kemudian menjadi dasar terbentuknya PBB dengan disponsori 4 negara besar, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Cina. Tidak hanya sebatas dampak Perang Dunia Kedua, namun PBB juga merancang sistem keamanan yang lebih umum dengan sifat mendunia demi mencegah terjadinya kembali hal yang serupa. Bentuk nyata dari pembentukan atau realisasi sistem keamanan tersebut bisa dilihat dengan perwujudan International Court of Justice. Syarat-syarat menjadi negara. Yang pertama, harus memiliki wilayah. Wilayah tertentu adalah batas yang menunjukkan di mana kekuasaan negara itu berlaku. Batas wilayah harus ditaati karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Yang kedua adalah memiliki rakyat. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Menurut beberapa ahli, negara tidak akan bisa berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang ada di dalam wilayah tersebut. Pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah sekelompok orang atau organisasi yang diberikan kekuasaan untuk memerintah serta memiliki kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah. Yang terakhir, mendapat pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain menjadi syarat penting berdirinya negara, sebab unsur ini dapat menjelaskan keberadaan suatu negara. Suatu negara baru harus memperjelas keberadaannya agar dikenali oleh negara lain. Tujuannya agar negara baru tersebut bisa menjalin hubungan diplomatis atau internasional bersama negara lain atau sebaliknya. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka melalui proklamasi kemerdekaan yang dikumandangi oleh Presiden Soekarno. Akan tetapi, suatu negara baru dikatakan sah apabila sudah memenuhi beberapa syarat utama. Salah satunya pengakuan kedaulatan secara de facto. Dalam sejarah, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto adalah Mesir, yakni pada 22 Maret 1946. Selain Mesir, beberapa negara lain yang juga mengakui negara Indonesia secara de facto, yakni India, Australia, Suriah, Lebanon, Arab Saudi, Yaman, Palestina, Vatikan, dan Belanda. Secara de jure, Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah Undang-Undang Dasar 45 disahkan, Presiden dan Wakil Presiden dipilih, serta dilantiknya Lembaga Legislatif atau KNIP. Mesir baru mengakui kedaulatan negara RI secara de jure pada 10 Juni 1947.
dengan menunjuk HM Rasjidi sebagai kuasa usaha RI serta membuka kedutaan besar di Kairo. Kemudian pada 29 Juli 1947, pengakuan secara de jure diberikan kepada NKRI oleh Lebanon. Sedangkan pengakuan de jure kemerdekaan Indonesia dari Belanda baru diberikan pada 27 Desember 1949 dan PBB pada 28 September 1950. Dengan adanya pengakuan de jure, sebuah negara akan mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat internasional. Sejarah Indonesia menjadi anggota PBB. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, tentu belum stabil dari segi politik, ekonomi, dan keamanan. Maka dari itu membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia ingin menunjukkan keberadaannya di dunia internasional serta diakui sebagai negara yang merdeka. Indonesia menjalin hubungan bilateral dan multilateral. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya, salah satunya yaitu bergabung dengan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia bergabung PBB pada tanggal 28 September 1950 sebagai anggota PBB ke-60. Secara tidak langsung, kemerdekaan Indonesia telah diakui oleh negara-negara yang berada di PBB dan memiliki kedudukannya yang sama oleh 59 negara lainnya. Setelah sangsaka merah putih dikibarkan di gedung markas besar PBB, Indonesia memiliki hak yang sama dengan negara lainnya untuk ikut menciptakan dan melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia, serta dapat turut serta memecahkan permasalahan-permasalahan dunia. Isi dan struktur PBB. PBB berlokasi di gedung sekretariat di New York. Struktur yang pertama yaitu Majelis Umum. Anggotanya ada 193 negara, memiliki satu negara yang berperan sebagai Presiden Majelis Umum dengan masa jabatan 1 tahun. Hal-hal yang dibahas di sini ialah keamanan internasional dan penerimaan anggota baru PBB, serta finansial dan lain-lain. Dengan sistem voting yang mengharuskan mayoritas suara terbanyak, Presiden Majelis Umum akan dipilih sepertiga dari jumlah total anggota. Yang kedua ada Dewan Keamanan. Dewan Keamanan anggotanya 15 negara, 5 negara permanen dan 10 negara non-permanen. 5 negara permanennya yaitu Inggris, Rusia, Cina, dan Amerika Serikat, serta Prancis. 10 anggota non-permanen itu dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan 2 tahun, memiliki Presiden Dewan Keamanan dengan masa jabatan 1 bulan. Lalu yang ketiga ada Dewan Sosial Ekonomi. Anggotanya 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan 3 tahun. Yang hal-hal yang dibahas di Dewan Sosial Ekonomi yaitu perekonomian dan sosial dunia. Yang keempat ada Dewan Perwalian. Anggotanya yaitu anggota permanen dari Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis. Hal-hal yang dibahas di sini yaitu mendukung kemerdekaan bagi setiap anggota PBB. Namun saat ini struktur ini vakum karena semua anggota PBB saat ini telah merdeka. Lalu yang kelima ada Mahkamah Internasional. Sistem peradilan yang bersifat internasional. Berlokasi di Istana Perdamaian di Den Haag di Belanda. Terdiri dari 15 hakim dengan masa jabatan 9 tahun yang dipilih melalui voting yang dilakukan oleh Majelis Umum, dan sistemnya harus dengan suara serempak, bukan dengan suara mayoritas. Yang terakhir, sekretariat. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan masa jabatan 5 tahun yang dapat diperbarui, memiliki puluhan ribu staf di seluruh dunia. Lalu ada organisasi-organisasi lain di luar struktur PBB untuk mendukung kegiatan-kegiatan PBB. Ada dana dan program, badan khusus PBB, entitas dan badan lainnya, organisasi terkait. Kiprah Indonesia dalam PBB.
Sejak pertama kali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1950, Indonesia telah menunjukkan kiprahnya ikut serta dalam usaha perdamaian dunia, salah satunya yakni dengan mengirimkan pasukan perdamaian pertama ke Mesir. Peran Indonesia dalam PBB yaitu yang pertama berhasil menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan menghasilkan Dasar Sila Bandung. Yang kedua, Indonesia menjadi penggagas pembentukan kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara dan zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas. Yang ketiga, Indonesia menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Gerakan Non-Blok. Selanjutnya, mengirimkan pasukan perdamaian dunia ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya, Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum PBB pada tahun 1971. Lalu mengirimkan bantuan beras melalui Organisasi Pangan dan Pertanian ke Ethiopia yang waktu itu dilanda musibah kelaparan. Membantu menampung para pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Riau pada tahun 1995. Membantu menyelesaikan konflik perang saudara negara di Kamboja pada tahun 1989, menjadi mediator penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dan pejuang Front Pembebasan Nasional Moro di Mindanao Selatan tahun 1996. Yang terakhir, Indonesia terpilih sebagai anggota Dewan Ekonomi Sosial PBB atau United Nations Economic and Social Council untuk periode 2021 sampai 2023. Pemilihan dilakukan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 17 Juni 2020 di markas besar PBB New York. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB memiliki dua alasan. Yang pertama, terpilihnya Malaysia menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Keberatan Indonesia itu juga disampaikan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia kepada Sekjen PBB. Pada tanggal 31 Desember 1964, Presiden Soekarno berpidato memiliki dua poin. Yang pertama, anggota-anggota PBB untuk tidak mendukung Malaysia masuk ke dalam PBB. Yang kedua, agar anggota-anggota PBB tetap memilih tinggalnya Indonesia daripada masuknya Malaysia ke dalam Dewan Keamanan PBB. Penentangan Indonesia dikarenakan Inggris memprakarsai pembentukan Federasi Malaysia, sehingga Presiden Soekarno yang memiliki sifat anti Barat menganggap bahwa Malaysia merupakan ancaman besar bagi revolusi Indonesia dan merupakan langkah kolonialisme dan imperialisme Inggris. Namun ancaman Indonesia tidak direspon baik oleh PBB. Bahkan pada tanggal 7 Januari 1965, Malaysia terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Sehingga Indonesia mengambil keputusan untuk keluar dari keanggotaan PBB seusai surat resmi Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio tertanggal 20 Januari 1965 yang menyatakan bahwa Indonesia keluar dari PBB secara resmi pada tanggal 1 Januari 1965. Kekecewaan Indonesia terhadap PBB. Kekecewaan ini juga disampaikan Presiden Soekarno melalui pidatonya berjudul To Build the World Anew atau membangun dunia kembali dalam sidang umum PBB ke-15. Pada masa itu, di mana perang dingin yang terjadi antara Blok Barat dan Blok Timur sedang berlangsung. Seharusnya PBB sebagai organisasi harus netral, menjadi organisasi internasional yang dapat mewujudkan dan memelihara perdamaian internasional, serta membantu memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB ke-15. Permasalahan Indonesia mengenai Irian Barat belum juga selesai. Bahkan 1 tahun setelah Presiden Soekarno menyatakan kekhawatirannya dalam Sidang Umum PBB ke-15 tahun 1961, masih belum ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite 1 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2007. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB serta puncak kekecewaan Indonesia terhadap PBB merupakan alasan Indonesia
untuk keluar dari keanggotaan organisasi internasional tersebut. Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto menyatakan keinginan untuk kembali menjadi anggota PBB dan mengembalikan citra Indonesia. Dalam sidang pada tanggal 3 Juni 1966, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mendesak pemerintah untuk mengusahakan agar Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kemudian, keinginan Indonesia kembali menjadi anggota PBB disampaikan lewat pesan kepada Sekjen PBB pada tanggal 19 September 1966. Keinginan Indonesia disambut hangat pada Majelis Umum PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB. Indonesia kembali menjadi anggota PBB dengan mengirimkan 5 perwakilan, yaitu Adam Malik, Laksamana Udara Rusmin Nuryadin, M. Yusuf, L.N. Palar, dan Ruslan Abdul Ghani. Sambutan baik PBB terhadap kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum pada tahun 1971.